There's not much to do. Halo semuanya, semoga kabar kalian sehat ya. Oke, materi saya kali ini adalah mengenai bagaimana kita mempersiapkan file Illustrator ketika hendak dilakukan cetak, atau disebutannya adalah pracetak ya. Oke, contoh, misalnya kalian punya desain ukurannya 20x21 in total, terus kemudian baiknya ketika akan mencetak kamu tahu dulu media yang akan digunakan. Misalnya kamu akan mencetak di ukuran A3 plus misalnya ya. A3 plus berapa, kamu tanyakan kepada orang produksi, atau kamu tanya kepada percetakannya berapa A3-nya. Kan kadang-kadang beda mesin beda juga ukuran. Contoh misalnya kalau di mesin Canon gitu ya, dia bisa menggunakan A3 plus misalnya, dan A3 plusnya Canon dengan Indigo pun berbeda gitu kan. Jadi kita tahu dulu ukurannya berapa, nanti kita bisa imposisi. Seandainya dari desain kita 20x21 ini bisa jadikan 2 kan lumayan, jadi nggak wasting gitu loh. Bayangin ketika kamu datang ke percetakan, gak banyak operator cetak ngasih suggest misalnya kayak, Mbak, Mas, ini bisa loh dijadikan 2 desain sekaligus dalam satu area cetak. Kebanyakan sih mereka mencetak-cetak aja gitu, maka banyak juga space kosong yang terbuang sia-sia gitu loh, sayang banget kan. Nah, baiknya kalian memahami dulu bidang cetaknya berapa, kemudian layoutlah dengan baik sehingga maksimum, atau bahkan bisa jadi sebelum kamu mencetak kamu tahu dulu medianya berapa, nanti kamu atur desain kamu sehingga masuk ke dalam area cetak tersebut. Bisa jadi kayak gitu. Ini contoh ya, saya mau menggunakan ukuran A3. Seperti yang kita tahu ya, ukuran A3 adalah berapa, ada inget gak? Ukuran A3 itu adalah di sini aja deh, tahu ya, kita cancel dulu. Oke, nah ukurannya di sini kita mau ukurannya adalah A3. Sebenarnya kita tinggal klik ini aja, belepotan ngomongnya, A3 ya. Nah, dia langsung muncul ke angkanya adalah 42 kali 29,7. Kalau A3 plus beda lagi ya, dia bisa sampai berapa ya, dia kalau nggak salah 48 atau 46, tergantung mesinnya gitu ya. Oke, coba saya bikin new artboard dan saya pilihnya di sini adalah angko 3. Dan nah, selanjutnya misalnya ini hanya contoh ya, desain yang saya bikin juga ini hanya misalnya. Nah, kayak gini, seandainya saya ukuran segini nih, ini pun nggak selesai sampai situ. Ketika kamu mencetak dengan posisi seperti ini, artinya ketika kamu memotong secara baik itu secara manual, apalagi kalau itu kamu lakukan dengan mesin ya. Misal kamu cetak offsetin semua udah partai besar gitu, terus kamu ukurannya udah 1:1 nih, kamu nggak bikin pakai bleed, wah itu bahaya banget. Oke, jadi misalnya nih kamu ngasih file seperti ini ke percetakan ya, hanya file ini saja misalnya, tanpa adanya blade, dan ini adalah pisau pon kalian, atau ini adalah mata pisau ya yang berfungsi untuk membentuk daripada si kemasan ini. Jadi si mesin ini akan turun ke sini memotong desain kalian ya. Terkadang, nah ini masalahnya, terkadang akan ada yang namanya pergeseran, karena tidak semua lembaran jadinya itu akan presisi ya seperti ini, tidak mungkin. Biasanya akan ada satu atau berapa banyak gitu ya yang bergeser antara mungkin 1 mili bisa jadi 2 mili, 3 mili, 4 mili. Biasanya di angka-angka segitu dia akan bergeser. Kalau banyak, misalnya gesernya banyak misalnya gesernya kebanyakan nih, ya itu tinggal dibuang, nggak lebihan ya, jadi tidak masuk hitungan gitu ya. Nah, biasanya akan bergeser sedikit gitu. Maka kita perlu menambahkan bleed sehingga tidak ada bagian berwarna putih seperti ini ya. Lihat nih, tidak ada bagian putih seperti ini. Bayangkan ketika kamu udah jadi semua nih, misalnya kamu kamu cetak untuk 500, kemudian 300-nya bergeser
atau enggak 200-nya bergeser ke sebelah kiri 0,1 mili gitu. Nah, itu kan sayang banget kalau harus dibuang gitu. Nah, kita perlu spare juga bleednya supaya nanti ketika dia bergeser 0,1 mili 1 mili masih aman gitu, masih tidak begitu kelihatan gitu ya cacatnya seperti ini. Ya, kita lihat tuh, ada bagian yang putih yang mengintip. So, perlu penambahan bleed. Jadi kita lihat ya contoh berikut. Contoh berikut ini. Nah, ini saya sudah menambahkan bleed di sini ya. Aduh, bubble. Nah, saya sudah menambahkan bleed. Jadi dari nilai total kemasan jadi, ini kan nilai total kemasan jadi itu sekitar, kita lihat ya di sini 20,5 kali 26,5. Ini adalah totalnya ya. Ketika jadi pasti ukurannya harus segitu. Nah, saya akan lebihin sekitar 0,3 hingga 0,6. Seandainya ya saya menggunakan angka 0,5. Saya lebihin 0,5 ke kiri, lalu 0,5 ke kanan, 0,5 ke atas, dan 0,5 ke bagian bawah. So, ketika dia terpotong, ini saya belum tambahin nih. Seharusnya saya bisa tambahin sedikit. Ya, seperti ini seharusnya. Oke. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, seandainya ketika kita potong ya, ini kita potong nih, turun ya, ini apa namanya itu cuttingnya gitu. Lalu bergeser 0,1 misalnya seperti ini. Ini masih aman. Ya, lihat tidak ada bagian yang berwarna putih mengintip. Tuh, soalnya saya geser 0, sekian gitu. Terus saya jadi begini gitu ya. Tuh, lihat ya, ini nanti nggak ada ya, ini hanya garis imajiner. Tuh, seperti ini. Nanti akan aman. Jadi penting banget buat kalian menambahkan bleed. Ini juga gini nih, sama. Kan ini garis lipatnya ya. Kalau kalian lihat di kemasan-kemasan yang sudah ada deh, yang saat ini sudah beredar ya, kalian lihat atau enggak yang ada di rumah kalian, dia ada memberikan toleransi desain. Contoh, kalau bagian flapnya berwarna polos seperti ini, maka saya akan lebihkan sepersekian. Saya akan lebihkan 0,1 atau 0,2 mili atau senti ya, 0,1 senti sampai 0,2 senti ke atas sedikit desainnya, supaya apa, ketika itu bergeser warnanya juga desainnya masih aman gitu ya, baik itu atas maupun bawah saya bikin kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu soal bleed ya. Selain itu, setelah selesai nih kalian menambahkan bleed pada desain kalian, kalian perlu memperhatikan elemen apa saja yang kamu pergunakan. Misalnya nih, kamu akan mencetak file yang ini ya, kemudian kamu lihat di sini ada foto ya. Pastikan ukuran fotonya itu bagus dan atau baik resolusinya, sehingga ketika dilakukan cetak tidak pecah ya. Angka yang bagus adalah mungkin di sekitar 300 di ppi ya, resolusinya seperti itu, dan kalau bisa ukurannya adalah 1:1. Kemudian selain resolusi gambar, kita harus perhatikan juga linknya. Link itu apa? Jadi ketika gambar dimasukin ke dalam Illustrator, dia tidak otomatis ke embed. Maksudnya gini, gambar yang dimasukin ke dalam Illustrator dia seperti numpang. Ini analogi, dia seperti numpang. Jadi ketika kamu kirim file ke orang lain belum tentu bisa melihat gambar tersebut, karena gambar tersebut hanya numpang nih di file kamu nih. Ketika dia berpindah, filenya file fotonya karena nggak ikut, dia jadinya hilang alias missing link ya. Jadi kita perlu embed bagian gambarnya, atau kalau kamu tidak mau mengembed, lebih amannya kamu menggunakan package. Tapi sayangnya di Adobe CS6 itu belum ada package. Jadi kita lihat ya di sini, ini saya menggunakan Adobe CC 2019 ya. Di bagian file ada yang namanya package ya, ada yang namanya package. Kalau kita klik itu, maka akan muncul ke satu panel ya, seperti ini. Saya save dulu.
Oke, maka akan menuju ke satu panel package ini. Di sini kita bisa menetapkan mau taruh di mana ini filenya ya. Kemudian folder namanya apa. Kemudian kita lihat di sini ada copy links. Ini artinya elemen atau visual, bukan elemen visual sih, gambar, image ya, image yang kalian gunakan akan otomatis tersedot ke dalam si folder ini. Jadi kamu tidak akan repot kolek, file di mana ya, fotonya di mana ya. Dengan menggunakan sistem package ini, dia otomatis langsung ngambil search gambar yang kamu gunakan lalu masukkan ke dalam folder ini ya. Tuh. Kemudian juga font yang kamu gunakan bisa langsung tercopy ke dalam folder ini juga gitu. Jika ada salah atau ada create ini biasanya akan muncul create report. Nah, misalnya atau enggak kalian mau ada notes ini bisa di sini. Ya, kayak gitu. Nanti kita tinggal package, kita lihat ya hasilnya. Nih, ini adalah package yang saya gunakan. Ini adalah package-nya ya, hasil dari yang tadi kita sudah kerjakan. Nah, di sini saya menggunakan font Myriad. Nah, ya kita kelihatan ya fontnya langsung tersedot ke sini. Dan kemudian ini ada file ilustratornya, sedangkan ini adalah keterangan. Missing fontnya non, ininya apa segala macam datanya di sini semua. Nah, Bu, kok di sini nggak ada fotonya ya, padahal di sini statusnya ada fotonya nih, ada 4 biji, bahkan ada 5 biji foto gitu, ada 6 biji mungkin ya, ada 6 biji foto. Nah, ini fotonya katanya akan langsung masuk ke dalam folder ini. Gini, lihat baik-baik ya, kita buka window, linknya udah ada tuh, mana ya, sebentar. Nah, ini link ya, contoh ini link. Kalau jadi foto-foto yang atau image yang ada di desain kalian tuh akan masuk ke sini semua. Jika misalnya statusnya seperti ini, artinya dia sudah terembed. Ya, apa itu terembed? Artinya gambar itu sudah terdownload dengan baik ke dalam file kalian. Jadi udah menjadi satu kesatuan, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kayak segini mau kamu kirim file ke siapapun, ini sudah aman nih kalau statusnya seperti ini. Bayangkan ketika kamu masukin gambar misalnya ya, coba saya masukin gambar dulu, sebentar ya. Oke, seandainya saya masukin gambar seperti ini. Oke, kita lihat ya, status gambarnya belum terembed ya. Di sini terdapat keterangan nih, JPEG link file. Nah, ini artinya masih belum terembed. Kemudian ini nama filenya, color space-nya atau status warnanya, color mode-nya apa, location-nya di mana, ini adalah resolusinya, ini ada dimensinya, ini adalah skalanya, ini adalah size dokumennya, created-nya kapan, modify-nya kapan, transparansinya apa, itu ya. Dia ada nih keterangannya. Nah, ketika begini tidak ada tanda seperti ini, artinya dia belum di embed. Kalau mau embed atau kalian nggak mau embed ya tadi ya pilihannya. Kalau kamu nggak mau embed, kamu package. Tetapi kalau kamu mau embed, kamu tinggal pilih, klik ini dulu, pilih embed file. Oke. Kayak gitu. Tapi biasanya kalau saya mau menggunakan cetak offset, semuanya saya pastikan sudah saya mewaiki terlebih dahulu gitu ya. Saya sudah pastikan saya mewaiki terlebih dahulu. Selanjutnya, nah ini juga menyangkut daripada file teks. Saya biasanya akan membuat 2 file. Satu adalah file yang sudah saya outline atau yang sudah tidak bisa diapa-apain. Kalau kayak gini kan statusnya kita masih bisa edit nih. Nah, saya akan siapkan satu file berbeda. Salah klik, bentar. Ya, satu file berbeda yang semua fontnya sudah saya outline. Ya, jadi dia tidak akan diubah. Saya takutnya apa? Ketika kita lagi setting, tentunya kegeser sedikit, bukan kegeser nggak masalah sih, bukan. Misalnya kehapus itu yang bahaya banget. Kadang-kadang juga missing font. Fontnya ternyata nggak di fontnya nggak disertakan gitu, karena zaman dulu atau nggak
sejak ini tuh package itu baru ada kan baru-baru ini ya. Makanya kadang-kadang perlu juga nih kita bikin satu file terpisah ya, satu file berbeda yang file. Nah, misalnya juga nih ya soal font. Ketika kita kasih file ke orang lain gitu kan, dia tidak memiliki fontnya, maka kita akan orang lain itu akan missing font. Maksudnya gini, oh saya nggak bisa buka nih karena, atau kan nanti desainnya akan berubah karena fontnya yang saya gunakan tidak ada di komputer dia. Jadi saya akan menggunakan satu file berbeda, atau saya akan membuat satu file lain yang satu file itu isinya adalah file dengan font yang sudah saya create outline ya. Jadi tidak bisa diedit lagi seperti ini nih ya, nggak bisa diketik-ketikin lagi. Saya mau create outline, caranya tinggal klik dulu, select dulu ya si objeknya yang mau di create outline, klik kanan create outlines, maka dia akan menjadi vektor yang tidak bisa diedit lagi tuh ya. Ini akan jauh lebih aman gitu. Cuman terkadang ada aja sih kita lagi mau cetak tiba-tiba baru sadar lihat mockup, kok masih ada yang salah ketik ya kayak gini-gini. Makanya kamu daripada kirim file lagi, kadang-kadang Mas minta tolong dong ini diedit sedikit aja, dikasih namanya ini, diganti tulisannya ini gitu misalnya. Jadi perlu ada dua file berbeda nih, dan juga menyiapkan font yang kamu gunakan. Kayak tadi ya, kalau ini kan di sisi 2019 udah ada sistem package nih. Nah, jadinya bisa mudah. Tetapi kalau kalian belum menggunakan sisi, mungkin kamu perlu untuk menyertakan juga font apa yang kamu gunakan, kurang lebihnya kayak gitu. Udah sih, paling hanya itu. Atau misalnya kamu memberi file ke percetakan adalah file PDF, jadi tinggal pilih save as PDF ya. Formatnya PDF ini lebih aman daripada Illustrator. Kadang-kadang kalau kita ngasih file Illustrator versinya berbeda, akhirnya tidak bisa dibuka ya. Jadi lebih aman kalian menggunakan Adobe PDF langsung, kemudian save as. Nah, di sini ada pilihan Adobe PDF preset. Kalian gunakan yang high quality print ya. Kalau high quality print, baik warnanya, output dan gambarnya segala macam ini sudah menyesuaikan kayak gitu ya. Sudah menyesuaikan. Sebetulnya kita bisa membuat bleed, mark and bleed itu secara secara file PDF bisa. Contoh. Ini contoh lain ya, seandainya saya sudah punya filenya seperti ini ya, misalnya ini adalah file saya. Sebentar ya, saya ulang dulu kemasan. Nah, lama. Oke. Misalnya ini adalah file saya ya. Oke. Misalnya ini file saya. Banyak yang hilang lagi. Tadi saya save as. Oke. Seperti ini. Nah, ini adalah file saya. Kemudian saya pastikan ukurannya, misalnya ukurannya 28 kali 60 ya misalnya. Saya coba copy dulu filenya. Ukurannya. Sentimeter. Oke. Oh, ini hanya di sini. Ininya 22,6952. Contoh, ini hanya contoh ya. Nah, saya punya file seperti ini, saya copy dulu, copy sini seperti ini. Oke. Saya bikin rata tengah. Sudah. Kemudian saya tinggal pilih file, save as ya. Save as. Biasanya kalau desain tuh nggak sama ininya ya. Kalau kamu ngasih ke percetakan tuh kita pisah antara yang buat di cutting dengan
pisau ponnya dan lipatnya itu kita pisahkan di file yang berbeda. Jadi saya cuman nerima bentukan jadi percetakan hanya oke. Nah, jadi kita pisahkan antara file desain yang mau dicetak offset dan juga ininya pisau ponnya ya, kita pisah. Ini double lagi di saya, sebentar ya. Nah, seperti ini ya, ini saya pisahkan, saya buang, sudah. Nah, desainnya tuh hanya gini aja yang kita kasih ke jadi filenya tuh hanya ini aja, ini yang kita akan cetak. Jadi tanpa ada si ini ya, garis-garis ini. Nah, saya pastikan dulu nih ukurannya berapa nih ya. Ini dia ukurannya 27,5. Oke. Ini dia ukurannya, ini 27,5 kali 21. Ini agak geser sedikit kayaknya. Nah, ya. Kita pastikan lagi dia menggunakan 2157. Shift O sebentar ya. Saya mau bikin artboard baru yang ngepas banget sama, atau bukan artboard baru sih, saya mau ngedit artboardnya supaya dia ngepas banget ke sini ya. Nih, saya mau ngepas. Oke. Ini nggak dikasih bleed lagi, nggak perlu karena kita sudah punya bleed di desainnya ya gitu. Kita sudah punya bleed karena aslinya kan udah saya lebihin tuh 0,5 sekelilingnya. Nah, misalnya kayak gini ya. Kemudian kita tinggal file, export, save as, pilih Adobe PDF, kemasan cetak misalnya ya, saya kasih nama, save, kemudian mark and bleed-nya saya nyalakan trim marks-nya, use dokumen bleed-nya saya matikan ya, seperti ini. Oke, misalnya ya, ini misalnya kita lihat nih, dia kan akan jadi ukurannya itu sekitar, kita lihat ya, 20,5 kali 26,5. So di sini pun kita akan bikin ukurannya menjadi 2 tadi ya, yang sesuai dengan yang ini tuh, 20,5 kali 26,5. Shift O. Nah, kita bikin 20,5 kali 26,5. Sip. Dah, kemudian kita taruh dia di tengah-tengah. Ya. Pakai alignment, align to artboard. Nah, seperti ini. Berarti yang ini kebuang dong, belum selesai. Oke, kita klik ini dulu, file, save as. Kita pilihnya adalah Adobe PDF, kemudian filenya adalah kemasan cetak. Oke, saya masukin ke boleh lah ya, ke tadi aja, ini dia cetak. Dah, kemudian save, pilihnya adalah high quality print. Kita lihat ya, di sini ada 300. Trim marks-nya saya nyalakan, kemudian use bleed setting kita tambahkan 0,5 sekeliling. Dah, save PDF kita lihat ya, kemasan cetak, kita lihat. Oke, nih dia langsung otomatis ngasih pas kris kayak gitu. Jadi dicetak posisinya seperti ini, nanti tinggal dipotong dengan menggunakan mesin lain, mesin potong, oke, atau mesin pon sih ya, setahu saya. Oke, paling kurang lebihnya kayak gitu. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa dipraktekkan karena ini sangat berguna buat kalian. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.